Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Hafidi Maulana dengan NIM terakhir 159. Saya angkatan 2024, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori jaringan komputer, router dinamik atau routing dinamik. Di sini routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang router yang lain, dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router melalui tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Gak ada yang arah yang salah berarti. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing tabel routing secara otomatis. Dinamik router mempelajari secara yang terbaik yang akan ditempuh untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lain. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Pada dinamik routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan sama, maka perlu digunakan dinamik routing. Sebuah dinamik routing bangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain untuk tidak hanya berubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi nanti ketika jalannya terputus atau terhalang, nanti dia akan mencari jalan yang lain, seperti itu. Nah, pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak melakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengiriman dan tujuan. Sini ada beberapa macam, ada RP, ada IGRP, ada OSPV, ada IGRP, ada BGP,
ini ada routing, ada internal gateway routing protocol, open sourcing, first, itu kayaklah. Di sini ada kelebihan routing dinamik, hanya mengenal alamat network yang terhubung secara langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network yang baru, tidak perlu semua router mengonfirmasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Lebih mudah, tidak mengatur network yang besar, akan memilih jalur yang lain bila satu jalur rusak. Nah, kekurangannya routing dinamik di sini ada beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Kecepatan networknya terbilang lama karena router broadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfirmasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada satu topologi jaringan lingkup besar. Update IP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti konsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin, seperti itu. Nah, di sini ada kedua routing yang berbeda. Di sini ada perbedaannya. Yang satu berfungsi pada protokol IP, dan di sini berfungsi pada interrouting protokol. Di sini ada router tidak dapat membagi informasi. Di sini yang dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Di sini routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Jadi enakan dinamik ya, secara logika. Tidak menggunakan routing protokol. Di sini udah terdapat protokol seperti RIP dan OSPF. Microsoft mendukung multi-format sistem seperti router. Di sini Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Ini ada caranya. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Jika belum ada informasi, segera dimasukkan ke routing table. Jika root sudah ada, metrik yang terkecil diambil dari sebagian acuan. Routing melalui suatu gateway yang dihapus jika tidak ada update dari khusus untuk gateway RIP yang mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, di sini percobaan skenario. Nah, di sini seperti ini contohnya ya. Nanti di Cisco-nya saya akan seperti ini juga, tidak jauh berbeda dengan ini. Ini langkah-langkah untuk percobaan. Nah, ini untuk di routernya, setting di routernya, config di RIP-nya, di statiknya dihapus semua. Kita ganti ke RIP. Nah, ketika bikin RIP ini kita kalau sudah cocok, udah di
add no, ketik no auto summary, setelah itu enter, dan juga ketik lagi version 2. Nah setelah itu ke setting lalu save. Nah gini caranya, tak tutorin. Ini grep, kamu tulis apa, lalu tulis nanti itu no auto summary di sininya. Setelah itu enter, lalu kalian ketik version 2. Setelah itu save, gitu saja guys, sudah ke save. Jadi saya seperti itu tadi. Nah seperti itu ya. Nah kita balik lagi ke sini. Nah karena di sini ada banyak percobaan di sini ya, kita coba langsung saja, jangan berlama-lama. So dari PC 1 ke PC 2 langsung sukses. Guys, lalu kirimkan PC 1 ke PC 3. 1 3. Berhasil. Delete. Lalu ke server 1. Server 1 ya. Yuk. Nah, berhasil ya. Mana lagi? Server 2. Yap, betul sekali. Sudah berhasil. Langsung saja ke percobaan PC3 ke 1. Nah, so berhasil guys. C3 kedua. Kita balikin ini. Udah dicoba semua ini. Udah berhasil ya. Terus ke 3 ke server 1. Nah, udah berhasil. K3 ke server 2. Selesai. Karena sudah mencoba semuanya, setelah itu kita real time di sini.
Kemudian dari real time, lalu coba lakukan ranking ke arah seperti poin ketiga, lalu amati berhasil pengurusan puternya. Oh, jadi di sini kita cek real time, kita cek dulu. Nah, sini sudah ada yang berjalan dari sini kan. Tadi aku coba di sini awalnya ke server 1 ini dari ini punya IP-nya apa PC1, ini punya PC1 juga apa server 1. Nah, yang ini punya satu juga, dan ini punya server 3. Sudah mencoba tadi. Lalu kita cek juga di sini PC2 juga sudah mencoba juga tadi. Caranya bagaimana? Kalian ketik saja tracker. Nah, kalian spasi, kalian tulis IP-nya. Oh, default gateway-nya kalian isi tujuannya kemana, enter. Nanti setelah itu dia akan muncul hasilnya, dan juga yang bawah juga seperti itu. Nah, ini kan tujuannya ke router 32 apa server 1. Nah, makanya ditulis di sini punya ini ya, PC3 seperti itu. Mungkin itu saja dari saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.